Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudara-saudara sekalian. Pada kesempatan kali ini saya ingin sedikit mereview judul buku yaitu Matinya Kebakaran. Sebelumnya tulisan ini pernah saya muat dalam status Facebook saya. Dan pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikannya dalam bentuk audio visual. Baiklah, saya akan bacakan. Tak ada sangkalan bahwa kita hidup dalam arus informasi yang lalu lalang. Tentu terdepan dalam penyebarannya adalah melalui internet. Nah, dan merimba internet ini, seseorang itu bisa menjadi pakar dalam segala hal. Nah, di sini letaknya kepakaran dipertanyakan. Di manakah batasannya? Di sini muncul pertanyaan, benarkah kepakaran termati sebagaimana yang ditulis oleh Tom Nichols, The Death of Expertise? Tentu dunia yang dilipat tak berjarak dan instan, tak melulu terlihat baik. Disrupsi atau tercerabut dari akar pengetahuan bisa melanda siapa saja. Gelembung informasi yang menjejal pikiran kita boleh jadi merupakan satu obsesi keilmuan. Mungkin otoritas pengetahuan itu menjadi sumir. Tentu tidak lagi soal akademis, tapi lebih kepada hal yang bersifat politis. Tom Nichols memang menyorot perilaku masyarakat Amerika soal netizen yang kadung kebablasan. Di sini negara yang bangga dengan keramahan justru tumbuh benih faktoid itu, yaitu hoax yang disalahartikan sebagai sebuah fakta. Nah, fenomena melek informasi yang tidak sejalan dengan kedewasaan berpikir boleh jadi adalah satu biang keladi. Namun bukan itu saja soalannya. Ada semacam kegandrungan baru bagi semua orang, yaitu serba tahu terhadap segala hal. Kekacauan makna pakar bahkan meluber hingga sistem pemerintahan. Jabatan dan kewenangan lebih bersifat politis ketimbang kepakaran. Pakar bahkan dimaknai berdasarkan pembeda antara orang dekat versus orang jauh, atau orang dalam versus orang luar. Bahasa yang dikritik bahkan oleh Derrida sebagai oposisi binario. Bila bahasa membangun makna versus, maka di situ ada makna berkuasa dan ada makna yang marginal atau yang terpinggirkan. Sederhananya, orang dalam bisa dimaknai sebagai orang yang berkuasa dan orang dalam sebagai makna yang terpinggirkan. Yang terpinggirkan menjadi terisolir, yang kuasa menjadi dominan. Terjadilah apa yang disebut dengan dominasi sebagai alat yang menindas marginal. Termasuk istilah yang sering kita dengar dewasa ini, yaitu mayoritas menindas minoritas. Setidaknya Tom Nichols memberikan gambaran kepada kita seperti apa matinya kepakaran itu. Yang pertama, cara berpikir simplikasi, yaitu percaya terhadap suatu informasi yang berdasarkan keinginannya saja. Itu informasi yang hanya mau diterima berdasarkan keinginannya semata. Bila informasi itu tidak sesuai keinginannya, hatta itu informasi yang benar sekalipun, maka informasi itu ditolak. Kemudian yang kedua, itu terkait dengan komersialisasi pendidikan. Ini tentu hal yang selama ini menjadi persoalan. Apa yang disebut Tom Nichols komersialisasi pendidikan? Yaitu di mana pendidikan tak lagi berorientasi kepada kepakaran, tidak lagi melahirkan pakar. Yang terjadi adalah lembaga institusi pendidikan berlomba-lomba melahirkan orang yang sebagai
orang yang tidak ahli dalam bidangnya. Nah, bahkan orang yang terlibat di dalam pendidikan itu diibaratkan sebagai konsumen. Seperti selayaknya konsumen itu tidak pernah salah. Nah, karena itu konsumen itu lebih menentukan nilai suatu kualitas pendidikan. Yang ketiga, jurnalisme yang buruk. Nah, ini tentu menjadi satu persoalan tersendiri. Karena banyaknya pemberitaan yang diterima oleh masyarakat kita yang lahir dari jurnalisme yang buruk. Nah, tentu menjadi pakar dalam segala hal ini bukan suatu hal yang mustahil. Namun kemustahilan sebagai seorang pakar itu bisa terjadi ketika kita tidak memiliki satu kemampuan, namun kita ingin menguasai segala hal tanpa memiliki latar belakang yang jelas. Maka tidak heran misalnya seorang Quraisy Shihab yang ahli dalam bidang tafsir dikritik oleh orang yang sama sekali tidak pernah belajar tentang tafsir Quran, tapi merasa menguasai pengetahuan itu, bahkan menyesatkan Quraisy. Nah, inilah yang disebut matinya kepakaran. Saya kira demikian dari saya. Ini untuk pertama, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.